Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salih Hidayat. Saya dari kelas Piwar 1A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang alternatif dispute resolution atau juga disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Konsep alternatif penyelesaian sengketa sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang tersebut mendefinisikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh para pihak itu sendiri tanpa campur tangan pihak lain ataupun melibatkan pihak ketiga. Melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa para pihak, hal tersebut dikategorikan sebagai konsultasi di mana pihak ketiga hanya berperan sebagai konsultan yang memberikan masukan bagi para pihak. Istilah konsiliasi dan mediasi dalam sering saling diperuntukkan. Konsep alternatif dispute resolution itu lebih efisien karena memiliki alasan penyelesaian sengketa di luar pengadilan banyak digunakan karena dipandang lebih efisien, cukup memuaskan pihak-pihak bersengketa, dan lebih banyak memberikan kemudahan karena konflik tidak menjadi terbuka dan melebar. Lebih menekankan harmoni dan kekeluargaan. Alternatif penyelesaian sengketa juga merupakan solusi hukum yang kreatif agar proses hukum tidak terjebak di jalur yang lambat. Sebagai contohnya, saya akan memberikan contohnya negosiasi. Negosiasi itu dibagi menjadi dua, yaitu negosiasi kepentingan dan juga negosiasi hak. Negosiasi kepentingan itu merupakan negosiasi sebelum bernegosiasi sama sekali, para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak ke pihak lain. Akan tetapi, mereka bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Misalnya negosiasi kontrak, negosiasi terhadap harga, penyerahan, waktu pembayaran, dan kondisi dari kontrak jual-beli antara calon pembeli dan juga calon penjual. Dalam hal pembeli benda tertentu, antara calon pembeli dengan calon penjual karena itu, dalam negosiasi kepentingan, jika para pihak yang bernegosiasi tidak berhasil menemukan satu kata sepakat, maka secara umum dapat dikatakan bahwa tidak satupun pihak dapat memaksa untuk dilanjutkannya bernegosiasi. Kemudian yang kedua ada negosiasi hak. Negosiasi hak adalah sebaliknya dari negosiasi kepentingan. Negosiasi hak itu sebelum para pihak bernegosiasi, antara para pihak sudah terlebih dahulu mempunyai hubungan hukum tertentu, sehingga antara pihak tersebut telah menimbulkan hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Dalam negosiasi penyelesaian sengketa akan lebih condong pada negosiasi hak dibandingkan dalam negosiasi konvensional dalam bisnis yang biasa dilakukan adalah negosiasi kepentingan. Tapi bukan berarti negosiasi kepentingan tidak dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Kedua tipe negosiasi tersebut dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Hanya saja negosiasi hak lebih sering digunakan dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa dibandingkan negosiasi kepentingan. Negosiasi hak bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan hak yang sebelumnya sudah ada. Dalam dua negosiasi tersebut memiliki unsur-unsur yang mempunyai kesamaan. Yang pertama, negosiasi diperlukan
karena adanya sengketa di antara para pihak yang harus diselesaikan, baik yang berdasarkan atas hak yang sudah ada sebelumnya, seperti yang terjadi di dalam negosiasi hak, ataupun berdasarkan atas kepentingan para pihak yang terjadi pada negosiasi kepentingan. Negosiasi juga bertujuan untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang paling memuaskan kedua belah pihak tanpa perlu membuat suatu kesimpulan yang drastis. Contohnya juga ada di Indonesia. Di Indonesia, negosiasi hak ini dilakukan sebelumnya ataupun ketika perkara hukum sudah diajukan ke pengadilan. Sebab ada kewajiban bagi hakim sebelumnya memutus perkara untuk meminta agar para pihak untuk terlebih dahulu melakukan negosiasi. Dalam hal ini, negosiasi hak atau negosiasi yang biasa di Indonesia itu sering disebut dengan istilah musyawarah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.